Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya cerita panjang lebar, saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jika kurang suatu apa, untuk Anda yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Baik, kali ini saya hanya ingin cerita saja bahwa manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita harus banyak belajar untuk lebih banyak bersyukur atas segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Belajar untuk tidak mudah iri, belajar untuk tidak mudah terpancing akan keberhasilan orang lain, dan mereka berhasil itu sudah digariskan sama yang di atas. Jadi takaran kita semua manusia itu berbeda-beda. Sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Saya pun juga tidak sempurna ya. Mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Kesalahan yang kemarin-kemarin biarlah berlalu. Sekarang ini kita saatnya untuk memperbaiki diri untuk bekal kita di akhirat nanti. Marilah kita sama-sama bukan hanya memikirkan uang dan duniawi terus-menerus, karena ketika kita memikirkan itu tidak akan pernah ada habisnya, dan disitulah letak kita kurang bersyukur. Apa yang Allah sudah berikan, mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, kita sudah diberikan rezeki kesehatan, dan kesehatan itu adalah yang paling mahal harganya. Kita sama-sama berusaha untuk selalu bersyukur, untuk memperbaiki ibadah kita, agar diusahakan agar 5 waktu kita jangan sampai ada yang bolong. Ya, karena hanya itulah benteng kita. Hanya itulah tempat kita bisa dekat dengan yang di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita jangan meminta kepada siapapun, kepada orang apapun. Kita hanya bisa, kita diwajibkan, kita diharuskan hanya memohon dan meminta kepadanya. Semua orang pernah melakukan syirik dan musyrik secara tidak sadar, pernah melakukan itu. Begitu juga dengan saya ya. Jujur, saya pernah melakukan secara tidak sadar, tapi cobalah koreksi diri. Jadi, penyakit itu adalah ujian buat kita. Tetapi penyakit itu adalah kesalahan dan akhlak perbuatan kita yang mungkin di masa lalu itu buruk. Sehingga pada saat inilah penyakit itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa penyakit itu tidak semata-mata karena
apa yang kita makan, tetapi pikiran dan hati serta ucapan serta perilaku kita kesehariannya itu bisa menyebabkan kita muncul penyakit yang tidak kita sadari. Marilah kita sama-sama banyak berinfak, bersedekah, dan tidak harus kita beritahukan orang lain, biar hanya kita dan Allah saja yang tahu. Seberapapun kemampuan kita, asal itu ikhlas, insya Allah itu akan berkah. Seberapapun, semampu apapun, kita belajar untuk sedikit-sedikit demi sedikit kita merubah, meninggalkan sifat buruk kita. Karena suatu saat, jika kita dipanggil menghadap kepadanya, kita tidak punya bekal sama sekali. Kepandaian, kekayaan, ternyata tidak bisa membela kita. Hanya amal, ibadah kita, dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di suatu hari nanti. Oleh sebab itulah, saya juga mengalami hal tersebut, dan saya insya Allah step by step, pelan-pelan, saya ingin coba memperbaiki apa yang kekurangan dalam diri saya, apa yang salah dalam diri saya, perilaku saya. Walaupun memang tidak sempurna, tetapi memang kita harus belajar dan belajar sedikit demi sedikit untuk bisa memperbaiki diri. Begitu juga dengan ucapan kita. Bicara yang baik, tapi kadang juga kita terlepas. Itu namanya manusia ya. Sekali lagi mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Kita sama-sama untuk jangan sampai meninggalkan kewajiban kita. Soal 5 waktu, jangan sampai ada yang bolong. Kalau bisa sunatnya, diusahakan sunatnya juga. Yang intinya, pada intinya kita belajar untuk bersyukur saja. Bersyukur, tidak punya rasa iri karena keberhasilan orang lain, karena kesuksesan orang lain. Iri itu hanya akan membawa kita kesengsaraan, bahkan penyakit dalam diri kita. Perbaiki hati, pikiran, dan ucapan. Satukan antara pikiran dan hati. Insya Allah apa yang terucap itu sudah tersaring. Sekali lagi namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Begitu juga saya, kadang kalah. Apa yang saya ucapkan tanpa sengaja atau dengan sengaja masih keluar. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar, saya yang belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan berikan petunjuk dan bimbingan untuk saya beserta keluarga saya. Saya hanya ada 2 kata dalam keluarga saya, yaitu iyyaka na'budu dan lillahi ta'ala. Hanya kepadanya lah kami menyembah, dan hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan. Lakukan semuanya, nawaitunya,
lillahi ta'ala. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.